Ani-ani makin kesini makin tambah gila, lu tahu. Zaman sekarang adrenalinnya ada lagi nih yang baru. Selain merebut suami orang yang kaya raya, dia juga mau merebut suami orang yang istrinya itu cantik jelita. Nih kita logika aja nih ya guys. Kalau misalkan kita tuh normal ya, disuruh bermasalah sama orang yang pintar, terus udah gitu cantik, udah gitu kaya raya, kita pasti ogah kan. Daripada dimusuhin mendingan ditemenin. Bener gak lu? Itu kalau misalkan kita normal. Anehnya ini zaman sekarang ada banyak banget perempuan sundal di luar sana yang berani ngedeketin laki orang yang memang udah tahu bininya itu cantik, udah gitu pinter alias overpower aja masih berani dideketin. Apa dia nggak nyari adrenalin itu kalau misalkan begitu ceritanya itu main gila itu perempuan. Jadi bukannya si enong-enong sundal ini tuh nyalinya menciut ya, malah makin jadi tertantang. Kalau misalkan dia tahu, wah ternyata gue berhadapan sama bini sah yang overpower gitu, dia malah tertantang itu adrenalin ya, pengen bisa naklukin, pengen bisa muasin egonya terus dapat validasi. Kocak banget emang. Jadi mereka tuh punya kepuasan dan kebanggaan tersendiri kalau misalkan sampai berhasil ngerebut suami orang yang mereka tahu bininya itu cantik jelita, pinter dan kaya raya. Makin dah tuh belagu, merasa menang gitu kan, tanpa mereka sadari kalau enong-enong sundal yang jago goyang itu belum tentu beneran disayang. Buktinya janji laki sama bini sahnya aja di depan altar di hadapan Tuhan aja tuh dilanggar, apalagi janji sama lu orang di atas kasur. Sadar enong-enong sundal. Aduh, kalau kata gua mah lu mendingan tobat ya. Sekarang aja lu masih nikmat, belum tentu lu nanti bisa dapat hikmat. Bisa jadi lu kiamat, tamat hidup lu. Dari kasusnya RK nih ya, seorang pejabat yang selingkuh. Kenapa kalian pada kaget? Laki-laki zaman sekarang ini ya, yang kismin aja, yang melarat aja, banyak yang bertingkah, apalagi yang berduit. Udah nggak ada ya jaminan laki-laki tuh yang kayak gini bakalan nggak selingkuh, laki yang kayak gini bakalan nggak selingkuh. Nggak ada jaminan. Semua tergantung nasib aja sekarang, nasib. Makanya perempuan zaman sekarang nih mau kayak manapun effort kita, mau kayak manapun usaha kita supaya laki kita nggak selingkuh, nggak menjamin, nggak bisa. Jadi yang kita kontrol bukan laki-lakinya, tapi diri kita. Kita kontrol, kita kendalikan, tingkatkan value, harus bisa mandiri, jangan bergantung penuh sama laki-laki. Jadi kalau suatu saat kita ditinggali, nggak nyesek kali. Makanya bolak-balik ku bilang sama kalian wahai para perempuan, jangan terlalu bergantung penuh sama yang namanya laki-laki. Ya syukur-syukur dapat laki yang bagus, yang nggak bertingkah, yang nggak berulah, nah syukur. Tapi kalau misalnya kalian dapat laki-laki titisan dakjal, tukang selingkuh, tukang main perempuan, ditinggalkan, kalian nggak punya persiapan, apa nggak merana? Merana lah, selama ini kalian terlalu bergantung sama dia, dia pun merasa kalian nggak bisa hidup tanpa dia, makanya dia suka-suka hatinya. Ingat ya, mulai dari sekarang jadilah perempuan yang bervalue, perempuan yang bisa mandiri. Walaupun punya laki nggak masalah kita mandiri. Mandiri bukan berarti kita menghidupi diri sendiri, enggak. Karena kalau kita perempuan ini ada harganya, bervalue, bisa mandiri, bisa cari duit sendiri. Suatu saat kita ditinggalkan laki-laki, kita nggak bakalan jadi sampah. Paham? Paham nggak? Diungkap oleh orang terdekat, Ani Lisa Mariana disebut hamil sebelum kenal dengan RK. Wow. Ini videonya. Saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu bapak. Dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa. Soal perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Gimana? Ini yang bener yang mana sih? Yang bener ini pernyataan Lisa Mariana, pernyataan Bapak RK, atau sahabatnya Lisa Mariana ini? Aduh. Ribet ya kalau pejabat punya kasus, punya masalah dengan seorang wanita seperti ini. Jadinya kemana-mana. Tapi memang sih banyak ya pejabat itu yang punya ani-ani. Karena apa? Pejabat itu duitnya banyak, fasilitas dibiayai negara, semuanya serba ada. Jadi bosan dengan kehidupannya karena kerjaannya padat, jenuh, bosan, akhirnya cari ani-ani. Nanti aku mau jadi pejabat, biar punya ani-ani. Tapi nggak sampai hamil kayak ini. Terus gimana kasusnya Pak RK ini? Pak RK bener menghamili atau enggak? Jawab ya sahabat mulut netizen. Lisa Mariana ditawari uang 500 juta hingga 2 miliar untuk bersihkan nama baik Ridwan Kamil. Wow. Berarti kalau sudah ditawari uang seperti ini, Lisa Mariana ini
melakukan itu beneran ya sama Ridwan Kamil dan punya anak beneran ya sama Ridwan Kamil, atau gimana? Kok sampai Lisa harus tutup mulut, harus diem, harus membersihkan nama baik Bapak RK? Berarti kecurigaan masyarakat benar, Bapak RK melakukan ini dan mengandung. Enggak mungkin. Bapak RK orangnya baik, masa sih Bapak RK menghamili orang lain? Pak RK lu setia, baik hati, jujur, amanah, tidak sombong, taat ibadah. Gak mungkin lah main sama cewek modelan Lisa ini. Menurut kalian gimana, sahabat netizen? Bapak RK ini melakukan perselingkuhan hingga punya anak dengan Lisa ini, atau memang fitnah untuk menghancurkan nama baik Bapak RK? Menurut kalian gimana, para mulut netizen? Komen. Gue sampai keluar kamar istri sah buat ngebahas yang lagi tantrum, ya kan? Masalah Pak pejabat RK dengan yang lagi tantrum ya. Gue membahas ini sebagai CEO Empas Ani-Ani dan tidak melihat maksudnya kita sanain dulu lah kasusnya si Bapak RK itu. Pertama, ya ini mau sebagai sesama perempuan juga, nggak ada gue ibanya sebagai perempuan. Karena satu, dari kemarin dia menuntut keadilan, menuntut ina itu, tapi yang gue baca dari storynya, karena dia worry si bapak itu berkasus, uang nggak akan lancar lagi. Keadilan yang dituntut tuh apa? Dikawinin siri atau apa? Dikasih harta gono gini gitu? Katanya nggak niat ada apa-apa lah segala macam. Hey, nih ya, gue nggak mau seuzon, tapi dengan adanya anak itu yang dibilang ya musibah lah ya setidaknya, itu tuh pecah telur gak sih buat lo? Ya nggak? Aji mumpung lah mengandung anak seorang pejabat, ya kan? Jadi bisa tuh nuntut keadilan lah, tanggung jawab lah, lalalali. Kita emang nggak boleh ya, nggak boleh ngejudge orang dari covernya, apalagi ngeliat dari Instagram aja, ya. Tapi kan kita bisa ngebaca lah ya, gimana caranya orang berpenampilan itu menunjukkan dia seperti apa gitu loh. Sampai detik ini gue nggak paham keadilan yang dia tuntut tuh apa gitu loh. Buat apa? Kan itu juga resiko dari bagian pekerjaannya. Memang itu pekerjaannya gitu loh. Lu mau nuntut apa sih, Neng? Mau nuntut apa? Karena sampai detik ini gue sebagai tim istri sah tuh kayak nggak ada iba-ibanya juga ngeliat lo. Terus juga kan lo dapet kan persenan dari bulanan yang dari kemarin. Toh di agama juga kalau misalnya di luar nikah juga kan bukan tanggung jawab bapaknya gitu loh. Coba kalau bapaknya bukan RK, ada keluar kayak gini? Nggak ada lah. Nih ya, makanya buat para brand, buat apa-apa nggak usah di endorse, karena itu aji mumpung, itu yang dia mau. Tenar keadilan bahwa Tuhan. Waktu pas lagi ngelakuin kayak gitu ya, dari bagian dari job lo itu, ingat lo sama Tuhan. Gue kasihan sama bininya. Lu yang jobnya kayak gitu nggak pantas dapat keadilan, tau gak sih? Apalagi dan di tengah aksi demonstrasi yang terus-terusan itu, yang kayak tidak terbendung itu, tiba-tiba muncul isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil dengan Ani-Ani. Bahkan katanya sampai punya anak, dan si Ani-Ani ini minta hak untuk anaknya. Saya berjuang untuk anak. Ya, baru sekarang ya ada Ani-Ani memperjuangkan itu dan bisa secara terbuka muncul dan mengakuinya di sosial media. Baru sekarang. Biasanya kan Ani-Ani itu ya bersembunyi di balik layar gitu ya. Ini menuntut hak secara terbuka. Dan sampai punya anak. Ini Ani-Ani the next level nih kayak. Ya, karena katanya kalau ngelihat dari pernyataan si Ani-Ani itu, dia tidak dikirimi uang lagi karena Ridwan Kamil kena kasus, karena ada masalah penggeledahan dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak dapat haknya. Dan hari ini Ridwan Kamil sudah menyampaikan bantahannya bahwa ini adalah fitnah yang didaur ulang katanya. Fitnah yang didaur ulang. Mungkin sebelumnya pernah terjadi juga kepada Ridwan Kamil cerita-cerita ini di masa yang lalu, dan kemudian sekarang coba dibangkitkan lagi dengan motif yang entah apa. Tapi bagi Ridwan Kamil ini motifnya hanya ekonomi saja.
Ini menarik gitu. Kalau ini adalah fitnah yang didaur ulang, artinya sebelumnya pernah terjadi dan kemudian selesai. Kok kenapa muncul lagi dan muncul lagi? Ya sebenarnya ini adalah sebuah masalah yang pribadi gitu ya. Ya terserah Ridwan Kamil lah, dia kan bukan siapa-siapa kita juga sekarang, dia bukan gubernur juga gitu ya. Dan kalau dia mau melakukan hubungan dengan perempuan dan kemudian sampai hamil atau punya anak, itu ya konsekuensi logis lah. Hubungan laki dan perempuan dan kemudian sampai hamil atau punya anak, ya gimana? Itulah hukum alam gitu kan. Jadi itu sebenarnya adalah sebuah konsekuensi dan ini adalah ranah pribadi dan menurut saya ya tidak bisa disebut sebagai aib gitu, karena ya laki dan perempuan kalau emang sudah melaksanakan pernikahan atau nikah siri dan sebagainya sampai punya anak, ya sudah mau ngapain lagi gitu kan. Kalau sesama jenis baru salah itu. Tapi kalau ini kan dengan perempuan dan ya ini masalah pribadi. Tapi meskipun ini adalah sebuah masalah yang pribadi gitu ya, tapi ternyata media kita atau setidaknya media sosial itu sangat-sangat gempar sekali. Sangat banyak sekali orang membicarakan dan kalau kita buka di sosial media hari ini hampir semua orang membicarakan soal ini. Sehingga publik itu seperti teralihkan gitu. Ketika kita masih ada aksi demonstrasi yang terus berlanjut sampai sekarang, hari ini setidaknya itu sudah mulai teralihkan. Mungkin sampai besok masih bisa dikuasai oleh isu soal Ridwan Kamil dan selingkuhannya gitu, atau isu perselingkuhan Ridwan Kamil yang kemudian juga sudah kita ketahui bersama-sama si atas nama akun Lisa ini itu juga sudah bikin story terus tuh di di Instagramnya yang katanya dihubungi oleh ajudannya lah, yang katanya tidak direspon dan sebagainya. Itu terus-terusan gitu. Jadi saya kok curiga gitu ya dengan gemparnya isu perselingkuhan Ridwan Kamil ini. Saya kok curiga ini adalah bagian dari upaya untuk menghentikan aksi demonstrasi yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Karena di saat aksi demonstrasi terjadi begitu masif dan terjadi di berbagai daerah, itu Tempo dikirimi kepala babi. Dan kemudian setelah selesai dengan kepala babi, muncul lagi kepala tikus. Ya, tikus dipotong-potong atau disembelih. Dan setelah ini kita nggak tahu apa. Tapi kayaknya aksi untuk meneror Tempo itu tidak terlalu berhasil. Memang sempat menjadi pemberitaan, tapi tidak terlalu menarik perhatian karena aksi demonstrasi itu masih terus berlanjut sampai sekarang. Nah, di tengah aksi demonstrasi itu yang nampak tidak bisa dihentikan dengan isu apapun, entah dengan kepala babi atau dengan kepala tikus, hari ini muncul isu perselingkuhan Ridwan Kamil. Ya kita lihat saja apakah ini akan berhasil untuk mengalihkan perhatian kita atau akan menjadi fokus utama dari pembicaraan di sosial media. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan, tapi bagi saya ini tidak mengejutkan gitu. Karena ya begitulah politik, entah kebetulan atau enggak, tapi bagi saya ini cukup mengalihkan, sehingga berita-berita atau pembicaraan terkait aksi demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang TNI setidaknya hari ini itu sudah teralihkan atau sudah terkuras energi dan emosi masyarakat untuk membahas Ridwan Kamil, untuk ngata-ngatain Ridwan Kamil, sampai kemudian lupa bahwa hari ini masih ada aksi demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Dan ya kita lihat apakah ini akan berdampak cukup positif gitu, karena kalau saya memperhatikan dari beberapa isu yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini, itu banyak kejadian-kejadian besar sebenarnya yang itu tidak mampu menghentikan pemberitaan atau pembicaraan terkait demonstrasi penolakan terhadap Undang-Undang TNI. Kan kemarin timnas Indonesia sesuai dengan prediksi saya harus menang gitu ya, supaya tidak terjadi kemarahan yang semakin besar. Dan benar ternyata menang, meskipun menangnya tipis dengan skor, tapi tetap menang. Tapi ternyata kenyataannya itu tidak membuat masyarakat kita jadi cukup euforia atau berbahagia. Masih saja membahas soal Undang-Undang TNI, RUU Kepolisian, dan kemudian RUU Kejaksaan.